Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farizal. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ketapang, Kalimantan Barat. Saya berasal dari jurusan TKJ, kelas 12. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran administrasi sistem jaringan, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang dedicated server, apa itu dedicated server, kelebihan dan kekurangannya. Penasaran? Simak video berikut ini. Apa itu dedicated server? Dedicated server adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Artinya apa? Artinya adalah jika Anda memutuskan untuk membeli, sebenarnya dalam hal ini Anda hanya menyewa sebuah layanan hosting dedicated server, maka Anda akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Anda bisa melakukan instalasi sistem operasi, operating system sendiri, memilih jenis sistem operasi yang ingin Anda gunakan sendiri, menginstal software aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan server sendiri, dan lain-lain. Apa kelebihan dan kekurangan dedicated server? Kelebihan dedicated server adalah 1. Akses penuh. Dedicated server memberikan kebebasan kepada penyewa untuk memiliki hak akses yang dimiliki 100%. 2. Aman. Kelebihan dari penggunaan dedicated server selanjutnya adalah apabila terjadi kerusakan pada server, Anda tidak bertanggung jawab pada kerusakan tersebut. 3. Efektif, bisa menggunakan remote. Kelebihan lainnya adalah penyewa bisa mengontrol server menggunakan remote saja. 4. Tidak terganggu aktivitas lain. Ketika Anda menggunakan dedicated server, Anda tidak perlu merasa terganggu dengan klien yang lain. Kekurangan dedicated server adalah 1. Harganya mahal. Kekurangan yang dimiliki oleh hosting dengan tipe dedicated server adalah biaya yang dibutuhkan masuk ke dalam kategori mahal. Semakin tinggi spesifikasi server yang diinginkan, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayarkan. 2. Skill yang advance. Kekurangan lain dari penggunaan dedicated server adalah penyewa harus memahami kinerja dan cara kontrol server. Hal tersebut sangat penting agar Anda bisa mengelola dedicated server dengan maksimal. Apalagi, ada cukup banyak pengaturan di berbagai aplikasi yang harus dilakukan, sehingga Anda harus benar-benar mempelajari pengelolaan data menggunakan dedicated server sebelum menyewanya. Sesuai pengertian dan kegunaan dedicated server, tidak semua orang membutuhkan pelayanan yang sebagus, sebesar, dan semahal ini. Biasanya, layanan hosting dedicated server ini digunakan oleh perusahaan besar dengan database yang juga sangat besar, dengan pengelolaan yang kompleks. Jika Anda seorang blogger, layanan VPS dan shared hosting itu merupakan pelayanan yang cukup. Kalau di Indonesia, Anda akan menemui layanan ini dengan harga sekitar 1.500.000 per bulan, yang paling mahal kemungkinan di antara 4 sampai dengan 4 juta per bulan. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat tentang dedicated server. Apabila bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.